Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anna ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil 'amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu syukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan fisik kita. Rasa syukur yang kita implementasikan dalam bentuk taqarrub ilallah, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh waktu, sisa umur yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini betul-betul bermanfaat untuk dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, di mana kita masuk pada cabang-cabang penjelasan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwasanya hal-hal yang berat, yang susah itu akan menyebabkan kemudahan, ya. Kita sampai pada pembahasan cabang dari kaidah yang berbunyi ma ubiha lidharurah. Ma ubiha lidharurah, sesuatu yang dimubahkan, yang dibolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak, sesuatu yang darurat, yuqaddaru bi qadriha atau bi qadriha, diukur, ditakar menurut kebutuhannya, menurut takarannya. Atau yang lebih populer ini kaidah di bawahnya ini artinya sama saja, ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Segala hal yang darurat, yang mendesak, dalam kategori yang dibutuhkan, maka diukur menurut ukurannya atau menurut kebutuhannya. Hadhil qa'idatu tu'tabaru qaidan li sabiqatiha. Kaidah ini adalah merupakan catatan atau menjadi semacam persyaratan, ya, untuk kaidah yang sebelumnya. Ay anna kulla fi'lin aw tarkin cuwiza lidharurati fala yatajawazu anha, bahwa segala perbuatan atau meninggalkan, jadi kadang-kadang ada bentuk ibadah yang perlu untuk kita lakukan, tapi juga ada bentuk ibadah dalam hal meninggalkan.
Kalau melakukan jelas banyak sekali, kalau meninggalkan ya seperti meninggalkan perkataan bohong, ya meninggalkan hal-hal yang haram ya. Itu juga bentuk taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah. Maka juwiza lidharurah, itu diperbolehkan. Jadi maksudnya segala macam bentuk tasarruf atau perilaku kita dari setiap mukallaf ini diperbolehkan dikarenakan sebuah hal yang darurat. Fala yatajawazu anha, maka tidak boleh melebihi batas daruratnya atau batas yang berlebihan, batas kebutuhan kita. Wa yatarattabu ala hadhil qa'idati masailu katsirah. Dan termasuk di dalam kaidah ini ada banyak masalah-masalah yang menjadi konsekuensi atau dampak daripada kaidah ini. Min furu'i hadhil qaidah wa amthilatiha, di antara cabang-cabang kaidah ini dan contoh-contohnya, annal muttarra la ya'kulu minal maitati illa qadra saddi ar-rumqi ay bi miqdari ma yadfa'u an nafsihi khatral halaki ju'an. Bahwa orang yang terpaksa tidak memakan bangkai kecuali sebatas untuk menutupi kebutuhan mendesaknya dalam posisi yang lemah, hampir-hampir meninggal. Ai bi miqdari ma yadfa'u an nafsihi, menurut kadar apa yang bisa menahan dirinya khatrul halak, dari bahaya kebinasaan ya, ju'an dikarenakan lapar ya. Maka dalil daripada kaidah ini sama dengan kaidah yang sudah ada sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah 173 ini. Ini menjadi dasar ketentuan batasan ya. Famaniturra ghayra baghin wala 'adin, barang siapa yang terpaksa memakan segala macam makanan yang diharamkan, apakah dalam bentuk bangkai ataupun daging babi ya, darah, juga sesuatu yang diharamkan atau yang tidak disembelih karena menyebut nama Allah itu, ini terpaksa kita konsumsi ghayra baghin, tanpa adanya kesengajaan, keinginan secara pribadi ya. Wala adin, dan tidak melebihi batas kebutuhan supaya bertahan hidupnya itu. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Di batasan ini menjadi semacam qaid ya, menjadi syarat diperbolehkannya kita mengkonsumsi segala sesuatu yang awalnya hukumnya itu haram. Dalam konteks ini adalah kita boleh memakan bangkai. Bangkai itu adalah segala sesuatu ya, atau segala binatang yang meninggalnya atau yang tewasnya, yang matinya tidak karena proses sembelihan secara syar'i ya. Ada misalnya ayam ya, yang lewat di tengah jalan kemudian ketabrak sepeda motor. Nah, ayamnya ini tewas. Nah, karena benturan itu maka ayamnya menjadi bangkai. Kalau ayamnya masih gerak-gerak, masih hidup, kemudian segera dipotong, nah maka menjadi halal hukumnya ya, asalkan memotongnya dengan basmalah itu. Jadi kalau itu menjadi bangkai, apakah ayam, apakah kambing atau yang lain sudah berbentuk bangkai, maka tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam kondisi yang darurat. Dan kita nggak bermaksud
sejak awal memakannya, serta kalaupun makan sebatas kebutuhan untuk menahan diri supaya tidak sakit, supaya tidak binasa, ya, supaya tidak tewas. Jadi batasannya itu. Contoh kedua, at-tabib yanduru minal aurati biqadril hajalil mu'alajah. Seorang dokter yang mengobati pasiennya, jadi dokternya laki-laki, pasiennya wanita, maka dokter ini boleh membuka aurat si wanita biqadril hajalil mu'alajah, sesuai dengan batas kebutuhan untuk proses pengobatan. Jadi tabib ini baik itu dokter secara medis ataupun dokter, ya, misalnya pengobatan alternatif, misalnya, ya, herbalis atau yang lain-lain. Nah, karena biqadril haja inilah sehingga, ya, diperlukan upaya, ya, dari kita untuk memilih yang lebih aman. Kalaupun memang terpaksa, maka ya harus dilakukan sebatas kebutuhan. Kalau misalnya pengobatannya tidak perlu pakai suntik, hanya dituliskan resep atau dikasih obat luar, ya itu sudah cukup. Tapi kalau perlu disuntik, nah tergantung suntiknya sebelah mana. Kalau suntiknya itu bisa di tangan misalnya, ya itu lebih bagus daripada suntiknya, mohon maaf, di pantat misalnya, ya, yang perlu untuk buka aurat yang lebih jauh. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhannya, apa yang bisa diminimalisir itulah yang lebih afdol, ya. Yang ketiga, al-yamin al-kadhibah la tubahu lidharurah. Sumpah yang bohong tidak diperbolehkan untuk hal yang darurat. Wa innama yubahu at-ta'ridu lintifa'i darurah bihi. Akan tetapi diperbolehkan untuk mengalihkan dalam rangka untuk menolak hal yang darurat. Jadi sumpahnya sendiri tidak boleh berbohong. Tapi kalau dalam rangka untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang darurat, maka itulah baru diperbolehkan. Tapi sebisa mungkin kita lakukan dalam hal ini jangan sampai sumpah, ya, tapi semacam tauriyah atau alibi lah, ya. Tauriyah atau alibi ini seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke Mesir. Nabi Ibrahim membawa istrinya, yaitu Sarah, yang cantik luar biasa. Nah, pada saat masuk Mesir itulah Fir'aun tertarik dengan Sarah, dan Fir'aun melakukan PDKT yang serius. Dia bermaksud untuk menjadikan Sarah ini sebagai istrinya. Nah, pada saat Nabi Ibrahim ini ditanya oleh Fir'aun siapa dia, nah kalau saat itu Ibrahim menjawab dia adalah istriku, maka Ibrahim akan dicelakai. Nah, tapi Ibrahim menjawab dia adalah ukhti, dia saudariku, ya, dia adikku atau saudaraku. Maksudnya saudara Adam, ya, senabi Adam, atau saudara sesama manusia, saudara yang masih ada ikatan famili, ya. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, itu kan tidak masuk dalam kategori sumpah, tapi tauriyah. Nah, akhirnya kan Fir'aun beberapa kali melakukan pendekatan ke Sarah, tapi sama Allah digagalkan, ya. Akhirnya Fir'aun mendapatkan musibah berkali-kali dan dia sadar. Bahkan
dia memberikan apresiasi, ya, memberikan apresiasi kepada Sarah itu dengan diberikan pembantu, yaitu Hajar itu. Hajar sendiri aslinya juga putri bangsawan, diberikan untuk membantu kebutuhan Sarah dan Ibrahim itu. Akhirnya mereka pada akhirnya keluar dari Mesir. Jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, jadi ini adalah semacam apa, alibi ataupun kebutuhan yang mendesak. Kita jangan sebisa mungkin meminimalisir lah yang namanya apa itu bentuknya sumpah-sumpah ini ya, karena sumpah ini ada konsekuensinya. Kalau untuk hal yang isinya bohong ini jangan sampai ya. Tapi kalau untuk melindungi diri kita dari ancaman ataupun dari sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan darurat atau mendapatkan kecelakaan, maka baru diperbolehkan. Tauriyah juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui orang-orang di perjalanan pada saat hijrah itu ya. Abu Bakar ditanya, siapa dia? Kalau dijawab Rasulullah, Muhammad itu akan dicelakai karena orang-orang kafir Quraisy saat itu banyak yang mencari melacak keberadaan Nabi Muhammad ya, dan diadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan dikasih unta yang berapa, 100 atau 1000 ya. Jadi banyak. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Nah, kalau Abu Bakar mengatakan ini Nabi Muhammad, itu akan mendapatkan celaka. Tapi Abu Bakar mengatakan ini adalah yang menunjukkan jalanku. Bagi orang yang mendengar, seolah-olah posisi Rasul itu sebagai guide penunjuk jalan secara real, tapi Abu Bakar memaksudkan ini penunjuk jalan yang mengantarkan kepada kebenaran di dunia dan di akhirat nanti. Nah, itulah tauriyah, itu bisa kita ucapkan ya, apa yang kita dimaksudkan oleh penyampai secara lisan itu tidak sama dengan pemahaman orang yang bertanya. Nah, itu juga bisa kita gunakan ya. Kemudian contoh yang keempat adalah idza ahdatsa rajulun fi binaihi syubbakan ay nafidah. Ketika ada seseorang yang bangun rumah tingkat misalnya, ataupun enggak tingkat misalnya ya, tapi jendelanya itu menyebabkan tutilu ala maqarri nisa'i jarihi, akan menyebabkan dia bisa mengakses rumah tetangganya yang wanita sehingga bisa melihat aurat aktivitas si wanita tetangganya itu lewat jendelanya. Maka la yu'maru bi hadmil haid, dia tidak diperintah untuk merobohkan tembok rumahnya au saddi syubbakihi kulliyan, atau menutup jendelanya keseluruhan. Bal biqadri ma yarfa'u dharar, tetapi diperintahkan hanya untuk melakukan sesuatu yang bisa menutup dorornya, bahayanya itu, anjarihi bisuratin tamna'un nadhar. Jadi dia hanya diperintahkan untuk menutup sebagian dari jendelanya itu supaya tidak melihat sesuatu yang terlarang ya. Artinya supaya dia tidak bisa melihat aurat wanita di samping rumahnya atau wanita tetangganya itu. Kalau dengan menutup sebagian sudah bisa menghalangi pandangan ya sudah cukup. Tapi kalau harus menutup jendela semuanya ya harus ditutup ya, sesuai dengan kadar
kebutuhan yang ada pada saat itu ya. Jadi inilah merupakan pengecualian atau persyaratan tambahan yang bisa kita pahami dari kaidah darurat ini ya. Kemudian wa idza dhahara lil hakim, ketika muncul permasalahan di hadapan seorang hakim, mumatalata madin fi ada'i dainihi, mengulur-ulurnya orang yang berhutang dalam hal pelaksanaan pelaksanaan pembayarannya, ma'iqtidarihi, bersama dengan kemampuannya. Aslinya dia mampu tapi tidak mau membayar. Wa talabi al-ghurama bi bai'a malihi wa ta'diyati dainihi, dan dia meminta jaminan ataupun gadai atau ini ya, dari yang berhutang itu supaya dia membayar atau menjual hartanya serta menunaikan hutangnya. Maka hajarul hakim alaihi malahu, hakim menyita harta dari orang yang berhutang ini. Wa amarahu bai'ahu li ifa'id dain, dia perintahkan supaya hartanya dijual untuk melunasi hutangnya. Wa idam tana'a, kalau dia tidak mau menjual semuanya, ba'a alaihil hakim, maka hakimlah yang menjualkan aset milik daripada orang yang hutang itu, bid'an bima huwa ahwanu fi haqqil madin, dimulai dengan aset yang terkecil dulu milik si orang yang berhutang. Bitakti minukut awalan, misalnya yang berupa uang cash itu yang pertama-tama ya, yang pertama-tama untuk dikalkulasi. Kalau sudah cukup untuk melunasi hutangnya ya cukup. Fa in lam tafi bisadadid dain ba'al urud, kalau nggak cukup untuk melunasi hutangnya maka dijualah barang-barang yang bisa dijual, barang dagangan atau aset-aset yang bisa dijual, yang kiranya itu bukan aset tetap tetapi aset yang bergerak. Nah, fa in lam tafi ba'al miqar, kalau dia tidak cukup melunasi hutang dari aset yang bergerak itu, maka dijualah aset-aset yang tidak bergerak, rumahnya atau mungkin tanahnya atau yang lainnya. Li'anna darurah tuqaddaru biqadriha, karena darurat itu diukur menurut kadarnya, menurut ukurannya masing-masing. Jadi inilah keadilan Islam ya. Tidak sebagaimana akad konvensional barangkali bisa kita saksikan di praktek-praktek ekonomi konvensional ya, dalam hal utang piutang, ketika ada seorang nasabah yang ngambil kredit di bank, nilai jaminannya jauh lebih besar daripada uang yang dipinjam. Misalnya dia menjaminkan rumahnya, harganya 500 juta, hutangnya 100 juta. Ketika nasabah ini tidak sanggup membayar, maka bank akan menyita rumah yang nilainya itu berlipat-lipat, jauh lebih banyak daripada nilai hutangnya. Nah, ini kan ada unsur kedolimannya ya. Ada unsur kedoliman yang muncul di situ sehingga Islam melarang dalam hal itu ya. Kalau ada praktek seperti itu ya dialihkan kepada akad-akad syar'i ya, yang supaya tidak ada unsur-unsur kedolimannya itu. Baik, ini contoh yang barangkali terjadi di sekitar kita. Kalau apa yang ditanggung, nah, itu harus dilunasi, harus dibayar oleh orang yang punya tanggungan itu sebatas apa yang dia utangi, bagaimana akadnya dulu ya, sesuai dengan yang dijanjikan pada saat dulu.
Contoh yang lain adalah wa minha al-murdi'ah idza dhahara biha hablun. Contoh yang lain, ketika ada seorang wanita menyusui yang mana muncul, jadi dia masih menyusui anaknya tapi sudah mau hamil lagi ya. Maksudnya sudah proses tumbuh janin di perutnya, ada proses kehamilan. Wangqata ala banuha, sehingga terputuslah air susu dari si ibu ini. Dia harusnya menyusui putranya ya, menyusui putra itu kan hak putra ini 2 tahun untuk menyusu kepada ibunya. Ini belum 1 tahun sudah hamil lagi si istrinya yang produktif ini ya. Walaysa li abi shaghir ma yastajiru bihi murdi'atan. Sementara si ayah anak kecil ini tidak punya uang untuk menyewa perempuan lain yang bisa menyusui, sebagaimana dulu kebiasaan orang-orang bangsa Arab dulu ya, sampai Rasul sendiri juga disusui oleh wanita yang bukan ibunya. Nah, kalau dia si suaminya ini nggak punya uang untuk menyewa perempuan lain yang punya profesi menyusui anak orang lain itu, walam yumkin istighna at-tifl bi ghairi thati ummihi, dan tidak mungkin si anak ini terputus dari air susu ibunya. Jadi dia maksudnya tidak mungkin terpenuhi ya oleh air susu ibunya, dia masih butuh menyusu tapi sudah tadi itu terputus dan dia nggak bisa melepaskan diri kebutuhannya dari menyusu ya. Kalau sekarang barangkali konteksnya adalah susu formula lah ya. Si ayah nggak punya uang untuk beli susu formula, mungkin begitu. Tidak punya uang untuk membeli susu instan misalnya, atau susu yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Wa khifa halakul walad, dan dikhawatirkan anak kecil ini meninggal dunia. Qalu, para ulama mengatakan, yubahu an tu'alajal murdi'ah fi istinzalid dam madamal hamlu nutfatan au alaqatan au mudghah lam yukhlaq lahu udwun. Ini satu pendapat ya, kita bisa setuju atau tidak, tapi sebagian ulama mengatakan boleh diberikan solusi terapi kepada si wanita supaya keguguran ya, selama hamilnya ini masih berupa nutfah, alaqah ataupun mudghah, belum tercipta menjadi janin secara utuh. Wa qaddaru tilkal muddah bi 120 yauman, dan mereka memperkirakan masanya itu adalah selama 120 hari. Kan hadisnya arba'ina yauman nutfatan, kemudian arba'ina yauman alaqah, arba'ina yauman mudghah itu ya. Jadi 40 hari itu dalam masing-masing periode. 40 kali 3 berarti 120. Baru setelah 120 hari itulah summa ja'ahul malak ya, malaikat datang, fayanfukhu fi ruh, meniupkan ruh pada si janin ini, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 ketentuan ya. Jadi dengan rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian sengsara atau bahagianya itu. Nah, artinya sebelum masa 120 hari ini belum disebut janin secara utuh. Ini juga mempengaruhi hukum aborsi menurut pandangan ulama.
kalau setelah ditiupkannya ruh itu para ulama hampir sepakat keharamannya, tapi sebelum ditiupkannya ruh inilah yang para ulama ada perbedaan di situ. Apakah boleh ataukah tidak? Nah, kalau ada darurat seperti ini, kebutuhan mendesak yang seperti ini, maka menurut pandangan sebagian ulama diperbolehkan. Nah, karena apa? Kepentingan si anak yang pada masa menyusui ini lebih diutamakan daripada kepentingan yang mau nyusul yang belum tentu berlanjut itu ya. Jadi wa inna ma ubiha huna, sesungguhnya ini diperbolehkan pada konteks ini adalah ifsad al-hamli, untuk menggugurkan kandungannya itu li'annahu laisa bi'adamiyyin, karena dia belum menjadi seorang manusia. Fayubahu lisyanatil adami, maka diperbolehkan hal itu untuk menjaga manusia yang sesungguhnya, yang bayi tadi yang sudah lahir itu. Wala yajuzu ba'da madha mi'ah wa ishrina yauman, dan tidak diperbolehkan setelah lewat 120 hari. Li'annahu yakunu qatla nafsin muhtaramah, karena itu berarti membunuh jiwa yang diharamkan. Lisyanati nafsin ukhra, untuk menjaga jiwa yang lainnya. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak diperbolehkan ya. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat ya. Kalau misalnya diteruskan antara kehamilan si janin ini terus dipertahankan, sementara ibunya nanti berpotensi meninggal dunia saat melahirkan, maka inilah akan diukur akhafud dararain yang sudah kita singgung kemarin ya. Idza ta'arada mafsadatani, ketika muncul dua mafsadah berhadapan, ru'ya a'dhamuhuma dararan, maka darar yang lebih berat itu dihindari, birtika bi akhafihima, dengan mengambil darar yang lebih ringan. Nah, antara menggugurkan kandungan itu darar, kesehatan ibunya itu harus dijaga. Kalau sakitnya apalagi meninggalnya itu darar, sementara ibu ini punya anak lainnya, mungkin punya anak 3, punya anak 4, potensi meninggalnya dan darar yang diakibatkan oleh meninggalnya si ibu ini lebih berat daripada darar untuk menggugurkan yang belum menjadi janin secara utuh tadi. Itu berarti yang ini lebih akhafu ya, lebih ringan. Nah, inilah perlu ada fikul muwazanah, fikih pertimbangan. Ya, fikih pertimbangan ini kan harus ya dilihat ya kan, kita dalam memberikan fatwa, memberikan jawaban terhadap kasus itu kan harus secara integral ya. Ini tambahan saja, harus secara utuh melihatnya, tidak bisa saklek ya kan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kalau secara mudah itu, ini ada namanya fikih teks ya, atau fikih nusus Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ini ada fikih realita, fikul waqi'. Nah, ini dipertimbangkan. Kemudian bagaimana nanti yang disebut dengan fikih tanzil. Tanzil kita langsung aja terjemahkan, yaitu fikih terapan. Jadi fikih tekstual dari Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa langsung ke sini ya, tidak bisa langsung ke sini, tapi harus dilihat dulu fikih realitanya. Ya, jadi dilihat dulu fikul waqi' ya, fikih teksnya ini bagaimana, fikul waqi'nya ini bagaimana. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, latar belakangnya, ada sebabnya,
ada macam-macam, itu ada sedikit atau ada beberapa poin perbedaan objek yang kita lihat itu berbeda-beda. Nah, kalau sudah klop masing-masing, inilah baru ada fikih tanzil, yakni tanzilu an-nusus manzilatul waqi', menerapkan teks ini pada realita itu menghasilkan kesimpulan bagaimana. Nah, untuk menghasilkan fikih terapan fikih tanzil ini kan juga harus ada perangkat-perangkatnya. Ada fikih yang terkait dengan masalah fikih muwazanah, atau mungkin langsung kita artikan supaya tidak bingung. Jadi fikih pertimbangan, ya, ada fikih aulawiyat, fikih prioritas, ada fikul ma'alat, fikih dampak, ada maqasidus syariah, fikul maqasid. Nah, jadi paling tidak ada 7 macam fikih ini yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam hal metodologi berijtihadnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 macam fikih ini yang perlu untuk dikuasai oleh seorang yang akan berijtihad menyimpulkan sebuah hukum, supaya hukum fatwa yang disampaikan itu utuh, tidak parsial begitu ya. Jadi teksnya itu bagaimana, kemudian dilihat realitanya, kemudian disimpulkan. Nah, untuk menyimpulkan ini perlu pertimbangan, fikul muwazanah, perlu fikul awlawiyat, prioritas, mana yang lebih penting, yang terpenting didahulukan daripada yang penting. Kemudian fikul ma'alat, fikih dampaknya, kalau diterapkan kebijakan ini, fatwa ini maka dampaknya bagaimana, misalnya ya. Kemudian fikul maqasid ini, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah itu seperti apa. Baru kemudian yang terakhir itu fikih tanzil ini ya. Ini terakhirnya, fikih penerapannya, fikih aplikasinya ya. Baik, ini sekedar tambahan, barangkali nanti ada sesi khusus ya tentang manhajiyatul ijtihad, metodologi kita dalam berijtihad. Wa minha annal kufar fi halil harbi idza tatarassaw bil muslimin au aqamu lahum muaskaratin bainal muslimin. Di antara contoh yang lain adalah ketika ada orang-orang kafir misalnya ya, dalam kondisi perang, mereka berdiam mendirikan kemah-kemahnya itu di antara kaum muslimin. Jadi berdekatan dengan kem kaum muslimin. Fala ba'sa birramyi li darurati iqamati fardil jihad. Maka boleh melemparkan senjata ke mereka dikarenakan daruratnya melakukan kewajiban jihad, melakukan penyerangan ke mereka boleh. Lakin yuqsadu birramyi al-kufara dunal muslimin, akan tetapi tujuan melemparnya itu ke orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim ya. Jadi di sini kan ada dampak bisa mengenai orang muslim, tapi juga ada pertimbangan lain bahwa kita harus menyerang orang-orang kafir itu. Nah, maka di sini kan tetap ya, yang namanya 7 macam fikih ini bagaimanapun dan dimanapun harus menjadi pertimbangan dan alat lah, ilmu alatnya ya. Misalnya yang sudah kita bahas atau ada penanya ya, tempo hari, bagaimana seorang laki-laki yang sudah terlanjur menikah dengan perempuan pada masa iddahnya, bahkan sudah
prosesnya itu hamil. Nah, ini kan dilihat, dikaji ini. Ini ada urutannya sebenarnya ya. Fikih realita ini sebenarnya yang pertama. Bukan ini sebenarnya ya. Fikih realita ini yang pertama dulu. Kemudian fikun nusus ini yang kedua. Kemudian ini berangsur-angsur yang terakhir ini. Nah, dilihat itu, dikaji. Nah, para pemirsa yang berbahagia, perlu saya sampaikan ya, ijtihad itu ada dua macam prosesnya. Ada ijtihad fardi, ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardi itu ijtihad yang dilakukan oleh satu orang mujtahid atau satu orang alim. Sementara ijtihad jama'i itu ijtihad kolektif. Nah, jadi untuk merumuskan sebuah masalah-masalah yang pelik, yang kaitannya itu dengan hajat dan kebutuhan orang banyak, itu yang lebih tepat adalah kita lakukan ijtihad jama'i. Jadi ijtihad secara kolektif dalam bentuk institusi. Kalau kita adalah di Majelis Ulama Indonesia ya, di sana ada lajnah fatwanya, komisi fatwanya. Kalau di Saudi ada Hayat Kibaril Ulama misalnya ya. Di beberapa negara ya, di negara-negara muslim itu ada institusi Islam yang tertinggi, itulah yang punya otoritas untuk membuat fatwa, keputusan-keputusan ya. Itu lebih lengkap daripada ijtihad personal. Kalau personal itu masing-masing punya subjektivitas. Nah, jadi kalau kolektif itu lebih lengkap ya, lebih lengkap. Baik, ini sekedar tambahan. Jadi contoh yang tentang orang kafir seperti tadi ya, kalau dia mendirikan camp-camp di sebelah komunitas kaum muslimin, kita tetap menyerang mereka, walaupun mungkin ada resikonya. Lakin, nah ini catatannya, hal tajibud diyatu wal kafarah fima law usiba muslimun. Apakah wajib untuk membayar diyat ataupun kafarat ketika serangan itu menimpa kepada orang-orang muslim? Indal jumhur innaha la tajib. Menurut jumhur ulama, mayoritas mengatakan tidak wajib. Sementara menurut Al-Hasan Ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i dari ulama Hanafiyah yang awal-awal Al-Qudama, innahu tajibutiyah wal kafarah. Itu wajib diyat dan kafarah li'anna damal muslim maksum, karena darah orang muslim itu harus dilindungi. Fakana yambaghi an yamna minar ramyi, maka seharusnya ditahan ya, tidak melakukan serangan illa annahu lam yamna li darurati fardil jihad, kecuali karena daruratnya kewajiban jihad ini, wa tuqaddaru ad-darurah bi qadriha fi raf'il mu'akhadah, dan kadar darurat itu diukur dengan tidak memberikan sanksi, la fi nafi ad-dhaman, bukan dalam hal menghilangkan jaminannya. Jadi maksudnya dia tidak dikisos, tetapi tetap diberikan jaminan. Mungkin seperti pembunuhan muslim yang tidak sengaja ya, dan itu besar ya nilainya. Contoh yang lain, wa idza utturra muharib fi daril harbi, ketika ada seorang muharib fi daril harbi, di negeri yang penuh dengan, maksudnya negeri kufur ya, negeri perang, ila ta'am, kebutuhan dia terpaksa untuk mengkonsumsi makanan, akhoda minal ghanimah qoblal qismati ala sabilil hajah, maka dia mengambil harta ghanimah sebelum dibagi ala sabilil hajah, karena dia membutuhkan.
Wa batal khuruj min daril harbi la yajuzu lahu dzalik. Ketika dia keluar dari negeri kufur itu tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Wa yajibu alaihi raddu ma fudila ilal ghanimah, dan wajib mengembalikan apa yang sisa dari ghanimah tersebut, li'anal indifa yakunu biqadri darurah, karena pemanfaatannya itu adalah menurut kadar kebutuhannya, ya, daruratnya. Jadi harta ghanimah ini harta yang didapatkan oleh kaum muslimin sesudah berperang melawan orang-orang kafir. Siapa yang berhak untuk mendapatkan ghanimah itu 1/5-nya adalah untuk Rasulullah SAW. Wa alamu annama ghanimtum fa annama lillahi fa anna, apa itu? Jadi khumusahu lillahi wa lirasuli, ya. 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya itu. 1/5 itu besar, ya, 20% kan? Kalau seandainya ghanimahnya itu dapat 1 miliar, maka hak untuk Rasul adalah 200 juta. Itulah semacam dalam tanda kutip pendapatan ma'isyah Rasulullah SAW sesudah beliau diangkat menjadi seorang Rasul, ya. Itu dari sana, dan itu aslinya banyak. Dan aslinya Nabi SAW itu kalau mau mengumpulkan uang dari sana sangat banyak, tapi beliau kan orangnya zuhud, ya, tidak menggunakannya untuk kebutuhan pribadi, tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan beliau hidup dalam kesederhanaan itu. Kadzalika al-jabiratu yajibu an la tastatira minal udwi sahih. Begitu pula, ya, contohnya kalau ada orang yang luka-luka terus diperban, maka perbannya itu tidak boleh menutup anggota tubuh yang sehat. Fi mawadi'il wusl, terutama adalah tempat-tempat yang harus atau harus mendapatkan air pada saat mandi, illa biqadri ma la budda minhu fi istimsaki al-jabirah, kecuali dalam batas tertentu, ya, yang harus tertutup perbannya itu. Falau zada lam yasihal mashu 'alaiha walal ittiqa bi ghusli dhahiriha. Kalau melebihi dari kebutuhan anggota tubuh yang terluka, jadi misalnya yang luka di sini, ya, tapi sampai sini perbannya ini nggak boleh, harus sampai sini saja, ya, tidak melebihi dari batas kebutuhannya. Begitu. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Allahu a'lamu bissawab. Inilah pembahasan dan contoh-contoh daripada kaidah ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Ini bisa kita kiaskan, bisa kita analogkan dalam problematika kehidupan kita, ya, sehari-hari, ya, supaya tidak menyimpang, ya. Bahwasanya sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya mahdur. Ya, misalnya soal BPJS, ya, misalnya, ya. BPJS ini adalah masih menggunakan transaksi konvensional. Ada unsur ghorornya, ya, ketidakpastiannya, ya. Dan bisa jadi ada unsur ribanya, ya, dendanya itu, dan lain-lainnya, ya. Yang jelas ini belum sesuai secara muamalah syariah. Maka ada proses sebenarnya di pusat MUI ataupun yang berwenang untuk melakukan perubahan, ya, tapi masih belum berhasil. Jadi BPJS ini adalah merupakan produk dari undang-undang, konsekuensi dari undang-undang JKN yang hukumnya mengikat. Seluruh masyarakat rakyat Indonesia ini terikat dengan undang-undang ini. Dan di situ ada subsidi dari APBN yang jumlahnya besar, ya. Tapi mungkin tidak sebanding juga dengan kebutuhan masyarakat, ya. Artinya bahwa apa yang dibuat iuran oleh masyarakat itu pada saat tertentu tidak sebanding dengan kebutuhan saat nanti sakit, betul-betul sakit, membutuhkan operasi misalnya, ya,
yang kalau dikalkulasi biayanya itu misalnya butuh 100 juta untuk operasi, misalnya ya. Padahal dia hanya membayar iuran. Mohon maaf ya, saya hanya bukan bermaksud mengecilkan, bukan. Tapi ini sekedar ilustrasi. Dia misalnya, saya nggak hafal berapa iurannya, 25.000 atau berapa misalnya sebulannya. Kalaupun 25.000, coba kita bagi kira-kira 100 juta itu dibagi 25.000 itu, misalnya ya, untuk mencapai angka 100 juta itu butuh berapa kali? 100 juta dibagi 25.000. 40.000. 4.000 bulan coba. Ayo. 4.000 bulan itu kalau dibagi 12 berapa? 4 kali Lailatul Qadar. Iya. Jadi artinya seusia kita membayar itu nggak nutut gitu. Nah, inilah maksudnya apa? Di sini peran pemerintah ya. Jadi darurat ini memang kewajiban pemerintah untuk mengcover kesehatan masyarakat, itu memang kewajiban ya. Seharusnya ini kewajiban semuanya. Kalau pemerintah mampu kan, dan kalau diurus secara serius, insya Allah sebagaimana yang di negara-negara maju, negara-negara yang sudah makmur itu mampu mengcover kesehatan 100% rakyatnya, nggak perlu pakai bayar premi-premian ini. Harusnya begitu idealnya kan. Tapi ini kan upaya ya. Namun sistemnya masih belum syar'i. Nah, jadi darurat ya. Posisi BPJS ini memang hukumnya ya minimal syubhat, tetapi ini adalah sebuah hal yang darurat, kebutuhan masyarakat kita, sehingga kita terpaksa untuk melakukannya. Kalau nanti ada alternatifnya BPJS syar'i atau syariah istilahnya pada umumnya, itulah sebagai alternatifnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tentang tambahan dari penjelasan kaidah itu. Kemudian waktunya tinggal sedikit, kita lanjutkan pada kaidah yang kedua, ini sedikit saja. Ma jaza li'udrin batala bi zawalihi. Sesuatu yang boleh dikarenakan udzur tertentu, maka menjadi batal dengan hilangnya udzur ini, alasan ini. Kalau sudah hilang maka menjadi batal hukumnya. Wa maknaha qaribun minal qaidati sabiqah. Maknanya itu mirip dengan kaidah yang sebelumnya. Ai annama qama ala darurah. Sesuatu yang ada atau yang dihukumi berdasarkan sebuah darurat, yazulu bi zawali hadhihi darurah, maka bisa hilang dengan hilangnya darurat ini. Li'anna jawazahu lima kana li'udrin fahuwa khalafun anil aslil muta'adir. Karena bolehnya itu disebabkan oleh udur, itu semacam tambahan dari yang asli yang diudurkan tersebut. Fa idza zalal udru amkana al amalu bil asal. Kalau udurnya sudah hilang maka memungkinkan kita melakukan hukum asalnya. Falau jazal amalu bil khalafi aidan lazimal jam'u bainal batal wal mubtal minhu. Kalau seandainya boleh kita melakukan sesuatu yang berupa tambahan itu, maka seolah-olah kita diperbolehkan untuk menggabungkan antara yang asli dan yang penggantinya. Fala yajuzu, dan itu tidak boleh. Kama la yajuzu al-jam'u bainal haqiqah wal majaz, seperti tidak boleh menggabungkan antara yang hakikat dan yang kiasan. Fa ma'nal butlan huna syamilun li sukuti i'tibarihi. Makna batil adalah mencakup gugurnya standar atau diperbolehkannya itu min haitsu innahu yasiru fi hukmil adam, di mana dia dilihat tersebut menjadi hukum yang seolah-olah tidak ada. Wali wujubil insilah minhu wa tarki, dan wajibnya meninggalkan hal itu ya. Kalau kita contohnya supaya lebih jelas nanti ya. Al-mutayammimu idza wajadal ma'. Seorang yang tayamum ketika dia sudah menemukan air, wa qadara ala istimalihi, dan dia mampu untuk menggunakan air itu, batala tayammumuhu, maka tayamumnya menjadi batal. Fa in kana al-ajzu 'anil ma',
kalau dia tidak mampu menggunakan air li faktihi karena hilangnya air tersebut, batola atayammum bil qudrah alal ma', maka dia batal tayamumnya dengan mampu menggunakan air itu. Wa in kana limaradin, kalau dia tidak mampu menggunakan air tersebut karena sakit, batola bisyifaihi wa bir'ihi, maka dia batal disebabkan oleh sembuhnya dia dan terbebasnya dari sakit itu. Wa in kana liburtin batola bizawalihi, kalau dia tidak mampu menggunakan air karena kedinginan, kalau dinginnya sudah hilang, misalnya dengan direbus atau dengan ini sudah hilang, maka menjadi batal ya, rukhsahnya menjadi batal. Ini dengan catatan kalau dia belum melaksanakan sholatnya ya, sebagaimana contoh pada zaman Nabi waktu itu ya. Kalau dia sudah selesai sholat dengan tayamum yang sudah lewat, terus dia temu air, maka dia sudah tidak ada kewajiban lagi untuk mengulang sholatnya, sudah lewat ya kewajiban sholatnya itu yang lebih tepat sesuai dengan sunnah sebagaimana yang telah kita bahas pada waktu itu ya. Faman, contoh lain, faman labasa atau labisal harir, barang siapa yang memakai sutra. Sutra ini aslinya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Bisa babi jurabin au hukkatin yajibu alaihi khal'ahu idza zalat al-hukka wal jurabu. Kalau dia sakit ya, kemudian ada perban atau ada jahitan atau ada yang lainnya, mengharuskan dia itu memakai baju kain sutra ya sebatas pada saat sakitnya. Kalau sudah tidak sakit, misalnya alergi gatel, kalau pakai baju biasa, kalau pakai sutra itu lembut, maka itu diperbolehkan saat-saat dia sakit saja. Wal mumi'u fi sholah, orang yang melakukan isyarat di dalam sholat, idza qadara alal qiyam, kalau dia mampu untuk berdiri, lazimahu, maka wajib untuk sholat sambil berdiri. Wal ummiyu idza qadara alal qira'ah, orang yang tidak bisa baca tulis, itu dispensasinya hanya pada waktu itu. Kalau dia mampu membaca, maka harus membaca. Wal 'ari idza wajada thawban yasturu auratahu, dan orang yang telanjang ketika dia tidak menemukan baju, boleh istilahnya jadi sholat uryanan ya, jadi sholat sambil telanjang itu boleh kalau dalam kondisi terpaksa sekali, tidak ada baju yang bersih, tapi itu pun harus ada syarat-syarat tertentu, tidak boleh di hadapan umum, harus dalam kondisi yang misalnya ruangan tertutup dan sebagainya, batasannya. Nah, maka kalau sudah ada baju, gugurlah dispensasi rukhsah tersebut. Li'annal qiyam wal qira'ah was satr fardun 'alal qadir 'alaiha, karena berdiri pada saat sholat, kemudian membaca bacaan-bacaan dalam sholat, menutup aurat, itu adalah wajib kepada orang yang mampu. Wasukutu kana lil ajaz wa qad zala, dan gugurnya itu kepada orang yang memang tidak mampu. Kalau sudah hilang ya udurnya itu, maka menjadi kembali kepada hukum asalnya ya. Terakhir, wa minha al mu'taddah an wafati zaujiha. Contoh yang lain adalah seorang wanita perempuan yang pada masa iddah atas kematian suaminya yang meninggal ya, kematian pasti meninggal ya, atas wafatnya si suami itu. Berapa iddahnya? Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari ya. Arba'ata asyra ya, jadi 4 bulan 10 hari itulah iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Pada masa itu dia harus tinggal di rumahnya, nggak boleh nikah dengan suami lain ya, dengan laki-laki lain, harus tinggal di rumahnya. Yajibu 'alaihal maktsu fi baitiha al-mu'tadda fihi ya, dia harus tinggal di rumahnya ila tamami iddatiha, sampai masa iddahnya selesai.
Lakin idza lam tajid nafaqatan, kalau dia tidak menemukan, akan tetapi kalau dia tidak ada nafkah, tidak ada uang untuk biaya hidup, wa turrat lil khuruj li kasbi aishiha, dan dia terpaksa keluar rumah untuk mencari ma'isyah, bekerja, famata hasala laha malun, maka kapan dia mendapatkan harta untuk nafkah itu, fastaghnat anil khuruj, tidak butuh keluar rumah, aw wajada man yunfiqu 'alaiha, atau dia butuh orang yang memberikan nafkah kepadanya, faqad zalal udhru, maka udhurnya sudah selesai hilang. Falaysa lahul khuruj, maka tidak boleh keluar rumah lagi. Wa yatakharraju 'ala hadhil qaidah katsirun min ahkam awarid al-ahliyah, dan keluar ataupun cabang-cabang dari kaidah ini sangat banyak yang terjadi di hukum-hukum yang terjadi di sekitar kita, ya, di masyarakat kita, ya. Bisa kita kiaskan ke yang lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.